Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, kami berharap bahwa Allah senantiasa menyertai dan memelihara Anda sekeluarga saat ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau STTRII, sebuah sekolah tinggi teologi yang dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen profesional yang siap untuk membawa Injil serta kebenaran kerajaan Allah dalam hidup masyarakat sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda adalah orang-orang yang pernah dalam pengalaman hidup rohani Anda merasa diri dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri bagi pelayanan full time atau purna waktu, baik itu sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, sebagai profesional Kristen yang rindu diperlengkapi, atau juga Anda adalah pemimpin-pemimpin gereja yang perlu untuk terus-menerus diperbarui, dan saudara juga adalah orang-orang yang diberikan karunia untuk memberikan dan menolong orang lain di dalam konseling. Maka pertimbangkanlah untuk mendaftar kepada sekolah kami, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut program-program yang kami tawarkan di kampus kami, maka Anda bisa mengunjungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com. Atau jikalau Anda ingin berbincang untuk menanyakan informasi yang lebih lanjut kepada staf kami secara langsung, Anda bisa menghubungi kami lewat telepon di nomor 021 799 0357. Sekali lagi, 021 799 0357. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang sampai kepada pertanyaan yang ke-50 di dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-50 dari Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Seperti yang kita biasa baca atau ucapkan, ikrarkan di gereja-gereja melalui pengakuan iman rasuli. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, mengapa perlu ditambahkan itu? Apa pentingnya buat kita? Nah, di sini Katekismus Heidelberg menjawab. Hal itu ditambahkan karena Kristus betul-betul telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu menunjukkan bahwa Dia di sana menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Tuhan. Gereja yang sudah menjadi miliknya, milik Kristus, dan dengan perantaraan Dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada satu kebenaran yang luar biasa. Misalnya kita baca dalam Efesus pasal 1, ayat yang ke-21. Atau ayat yang 20, mulai saya bacakan dari sana. Efesus pasal 1 ayat 20,
berbunyi demikian. Yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Kristus, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Kristus itu dikatakan oleh Alkitab, oleh Paulus dalam pasal 1 di surat Efesus ini, Dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia didudukkan di sana oleh Bapa supaya melalui posisinya itu seluruh tubuhnya itu diperintah. Tapi bukan hanya tubuhnya saja, tetapi segala sesuatu. Dia memerintah lebih tinggi daripada segala pemerintah yang ada di dunia. Lebih tinggi dari segala penguasa, lebih tinggi dari segala kekuasaan dan kerajaan, ataupun tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Luar biasa. Dengan mengatakan bahwa kita percaya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebenarnya saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus mempunyai kekuasaan atau Dia memerintah atas segala sesuatu yang ada di alam ciptaan ini, baik di bumi maupun di surga. Itu artinya, saudaraku, kita percaya kita hidup di bawah kendali dan kuasa Dia, Raja di atas segala raja. Sehingga, saudaraku, ketika kita itu dipaksa oleh dunia ini untuk jatuh di dalam dosa, saudara dan saya mempunyai kuasa yang jauh lebih besar yang memanggil kita, menuntut kita untuk taat kepadanya. Bukan taat kepada dunia yang membawa kita kepada dosa. Luar biasa. Sungguh indah. Satu janji Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui ayat ini. Bahwa di atas segala sesuatu di sana Kristus memerintah. Dengan mengatakan dalam pengakuan iman rasuli bahwa Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara dan saya mengakui kuasanya atas segala sesuatu di muka bumi ini. Bukan hanya di situ. Kita juga mengakui secara akali maupun secara rohani bahwa Yesus memiliki saya, memerintah atas saya. Dia berada di atas segala sesuatu. Otoritasnya berada di atas segala otoritas yang kita temui di dunia ini. Misalnya otoritas dalam rumah tangga, otoritas keluarga, otoritas lingkungan, otoritas kesukuan, maupun otoritas negara. Segala sesuatu tidak ada yang lebih tinggi daripada Kristus. Sehingga, saudaraku, kalau kita melakukan segala sesuatu, marilah kita lakukan itu untuk Kristus dan bukan semata-mata karena kita takut kepada kuasa dunia ini. Misalnya, kalau saudara dan saya harus membayar pajak, kita membayar pajak bukan karena kita itu takut kepada pemerintah yang Tuhan sendiri tetapkan. Tetapi kita lakukan itu sebagai bentuk pelayanan. Karena bukankah Tuhan yang memerintahkan kita untuk menjadi berkat bagi negara dan bangsa ini. Nah, salah satu wujud pelayanan kita adalah menjadi orang-orang yang wajib, yang taat membayar pajak. Dengan setia, dengan jujur. Kalau tidak demikian, maka apa bedanya saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Bukankah dalam Roma pasal 13 misalnya, semua pemerintahan yang ada di dunia ini adalah Tuhan yang mendudukkan mereka di sana. Mereka mendapatkan kuasa itu dari Tuhan.
bukan dari diri mereka sendiri. Sehingga saudaraku, untuk hal-hal yang baik kita harus mendukung pemerintah. Tetapi untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang melawan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita tafsirkan dengan bertanggung jawab, maka saudara dan saya harus menunjukkan kewarganegaraan apa kita sebenarnya berada. Yaitu pertama-tama kita adalah warga negara surga, warga negara kerajaan Allah. Saudaraku, kita melihat bukti-bukti atau contoh-contoh teladan di dalam kisah-kisah di Alkitab. Misalnya Daniel. Ketika Daniel itu dijerat, difitnah oleh rekan-rekannya, dijebak sedemikian rupa, dia bukan dijebak karena dia tidak taat pada pemerintah, tetapi dia dijebak justru karena dia saleh mengikut Allah. Maka orang-orang iri kepada Daniel menghasut raja untuk menetapkan sebuah peraturan yang sebenarnya raja itu tidak inginkan. Tetapi karena peraturan itu dianggap baik oleh raja yang juga adalah orang yang terbatas, maka peraturan itu disahkan. Sehingga dikatakan bahwa setiap orang yang tidak menyembah kepada raja, dia akan dimasukkan dalam lubang singa. Nah, saudaraku, di dalam kondisi demikian, apakah Daniel manggut-manggut taat sepenuhnya kepada Raja Babel? Apakah Daniel dengan serta-merta meninggalkan Allahnya? Tidak. Daniel tahu siapa dirinya sekalipun dia berada di tempat pembuangan. Dia tahu dia adalah warga negara kerajaan Allah. Allah satu-satunya yang memerintah. Maka Daniel tetap berdoa seperti biasa. Dia tetap membuka tingkap-tingkap jendela di kamarnya, sehingga orang masih bisa melihat bagaimana Daniel berdoa. Alhasil bagaimana? Daniel ditangkap basah. Bukan karena dia melakukan kejahatan, ditangkap basah karena dia menyembah Allah. Tetapi Daniel tidak takut, karena dia tahu kewarganegaranya di dunia ini hanya sementara. Cepat atau lambat dia akan beralih kepada kewarganegaraan di surga yang sudah dimilikinya. Sekalipun kandang singa, gua singa itu menjadi bagiannya, dia lakukan. Saudara juga bisa melihat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka juga dijebak. Mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Contoh yang lain, saudara bisa melihat Stefanus yang dirajam batu, mati. Tetapi dalam kematiannya dia melihat Allah menyambut dia. Para malaikat bersorak-sorak menyambut dia. Saudara juga bisa melihat kepada kehidupan Yesus. Yesus tidak melawan pemerintahan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga kepentingan-kepentingan selama itu untuk kebaikan umum. Tetapi ketika Yesus disalib, dia disalib justru karena dia menjalankan kehendak Allah. Dan dia tidak takut, dia tidak gentar sedikit pun. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara dan saya berarti mengikrarkan bahwa kita hidup di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di bawah pemerintahan dan kuasa Kristus. Kita harus menjadikan Kristus dan segala bentuk prinsip kebenarannya menjadi satu-satunya prinsip hidup kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara dan saya mengakui bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk melayani Dia. Nah, saudaraku yang terkasih, luar biasa di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan.
Dan kemudian ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Di sini kita melihat satu rencana Tuhan yang begitu indah, yaitu bahwa ketika Kristus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka Dia akan duduk di sana, memerintah segala sesuatu, menaklukkan semua pemerintahan, kekuasaan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi sampai kepada kesudahannya. Tuh kan masih banyak orang-orang yang tidak berada di dalam Kristus. Pemerintah-pemerintah yang lalai mengerjakan keadilan sosial. Masih ada banyak tuh wakil-wakil rakyat atau pemerintah-pemerintah yang justru tidak melindungi rakyat. Apakah berarti mereka nanti akan ditaklukkan oleh Kristus? Ya. Alkitab pada bagian ini berkata, ya, cepat atau lambat. Paling lambat, saudaraku. Ketika Kristus datang, maka semua kekuasaan pemerintahan itu akan dilucuti, diambil oleh Kristus, dan di dalam Kristus semuanya ini diserahkan kembali kepada Bapa yang Maha Kuasa. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sehingga pada masanya nanti, saudaraku, semua yang ada di dunia ini, semua yang dikuasai oleh dosa akan direbut kembali oleh Kristus, dan di dalam Kristus, Kristus akan memberikan semuanya, mengembalikan kepada Bapa, sehingga Bapa akan menguasai segala sesuatu. Dia akan ada dalam segala sesuatu di dalam kesempurnaan dan keilahiannya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Kristus yang hari ini masih bisa dihina, suatu saat Dia akan datang kedua kali menjadi hakim, karena Dia juga adalah sebagai raja, Dia juga sebagai nabi. Makanya ada satu standar bagaimana hubungan seseorang dengan Kristus. Dan di sanalah dengan standar itulah Dia menghakimi. Nah, pada saat yang sama Dia mengembalikan semua orang-orang pilihannya, semua orang-orang yang sudah ditebusnya, gerejanya yang sudah penuh, gerejanya yang sudah genap jumlahnya itu akan dipersembahkan kepada Bapa sebagai persembahan yang harum, bukti dari ketaatan Kristus kepada Bapa. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga di dalam dunia sekarang ini Kristus sedang bekerja. Dia memerintah anak-anaknya dengan Roh Kudusnya dan firman-Nya, terus-menerus mengubah saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perantaraan Yesus inilah Allah sebenarnya sedang memerintah segala sesuatu. Saudara dan saya hanyalah kaki tangannya. Maka pertanyaan kita sekarang adalah, apakah saudara dan saya mau menjadi kaki tangan Tuhan, Raja di atas segala raja, Imam di atas segala imam, Nabi di atas segala nabi, atau kita masih dikuasai oleh nafsu kita menolak Dia, atau mungkin melokalisir kuasa dan kepemerintahannya. Tuhan, aku hanya menjadikan Kau Tuhan di hari-hari tertentu aja ya. Tuhan, Engkau boleh berkuasa atas 10% uangku, tapi yang 90% jangan minta-minta. Tuhan, Kau hanya berkuasa pada 2 jam ketika aku di gereja. Setelah itu izinkan aku meraih apa yang aku mau raih, mengerjakan apa yang aku mau kerjakan. Dah, jangan jadi Tuhan. Tapi jadilah Tuhan ketika aku kesulitan, aku butuh jalan keluar. Nah, kuasa-Mu aku butuhkan. Kuasa atas sakit penyakit, kuasa untuk mengusir setan. Tetapi kalau aku sehat-sehat Tuhan, jangan batasi aku. Jangan tuntut aku untuk melayani Engkau.
Jangan tuntut aku untuk berdoa lebih banyak. Jangan tuntut aku untuk belajar firman-Mu. Wah, sulit. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen macam apakah kita? Ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus yang duduk sebelah kanan Allah, apakah kita menjadikan Dia sebagai Raja? Shalom. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia.